Selamat sore buat teman-teman semuanya, buat pemirsa. Apa kabar? Wah, tentunya gambar yang luar biasa. Memang harapan kita selalu anak Tuhan adalah luar biasa. Karena kita adalah orang pilihan yang percaya kepada Tuhan. Nah, pemirsa, pada sore hari ini saya mau bertanya nih. Beberapa hari yang lalu saya menonton YouTube tentang salah satu seorang apologet namanya Elia Miron. Nah, di situ saya dengar dia berkata bahwa Yesus itu adalah Melkisedek. Ada dua hal sih poinnya di situ saya lihat. Dia berkata bahwa Melkisedek itu tidak punya silsilah. Dia menyamakan Yesus itulah Melkisedek. Nah, oleh sebab itu kan saya bingung, saya cari-cari. Kenapa saya bingung, pemirsa? Karena yang saya tahu dari firman Tuhan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah aku." Nah, menurut pemirsa gimana nih penjelasannya? Oleh sebab itu, saya undang teman saya nih yang tidak kalah ganteng dan kalah keren, pinter, smart lagi. Ini dia. Kita sambut dia adalah ini dia. Wis. Peter. Wis. Apa kabar, kok? Bisa aja, Bro. terlalu tinggi nih. Ujiannya terlalu tinggi. Kabar lu gimana, Bos? Baik Ya. Tentunya harapannya memang baik kan gitu ya. Ya, baik. Tapi Kang Taunya gimana kira-kira, baik juga? Baik. Kok ngomong Kang Tau mau, ya? Mau Ya? Nanti mau dong. Kita bagi dua nanti ya. Yakin nih. Bagi tiga juga boleh sama kameramen. Oh, siapa tuh? Gimana? Iya kok. Nih gua mau tanya nih. 2 hari yang lalu ya, saya lihat di YouTube salah satu apologet namanya adalah Mr. Elia Miron. Nah, dia berkata bahwa ada situ poin bahwa Yesus itu adalah Melkisedek. Dia samakan itu dengan Melkisedek. Kenapa seperti itu? Dia berkata bahwa diambil di kitab Ibrani 7 ya, saya kalau nggak salah. Ya. Dia ambil itu di kitab Ibrani 7 bahwa dia menerangkan bahwa si Melkisedek ini tidak punya silsilah. Dia samakan dengan Yesus gitu loh. Sedangkan yang saya baca setahu saya dulu bahwa Yesus pernah berkata, "Aku adalah aku." Jadi tentunya kan di situ udah bertentangan dong, berlawanan dong. Dengan siapa sih kau samakan aku? Ada loh firman Tuhan berkata seperti itu kan gitu. Nah, tentunya ada sedikit situ menjanggal menurut saya. Menurut lu gimana kira-kira nih, Bro? Gua dengar dulu nih penjelasan dari salah satu teman saya, sahabat saya yang paling baik deh. Paling baik. Sama ini sahabat saya yang paling baik. Amin. Thank you Jesus. Kemudian hanya bagi Tuhan saja. Ya benar nggak, pemirsa? Nih kita dengarkan dulu ya. Ini kan dari Elia Miron ya. Ya. Jadi sebelumnya saya coba jelaskan dulu bahwa kita tidak mencoba untuk menyudutkan Elia Miron. Ya. Pastinya dong. Ya. Ya. Kita hanya mengkoreksi apa yang diajarkan. Jika pengajarannya benar, kita akan katakan benar. Betul. Jika ada yang salah, mungkin kita coba bantu koreksi. Betul. Karena kan juga tidak semua apa yang dia katakannya salah. Betul. Karena sama-sama anak Tuhan ya, kok ya. Ya, nah kita sekarang kita coba koreksi apakah benar Melkisedek itu adalah Yesus. Ya kan? Ya. Nah, kita coba baca dulu dari sumber ayatnya. Nah, dia berkata dalam kitab Ibrani 7 ya? Tadi loh yang dia bahas ya. Kita buka Ibrani 7 kita buka ya. dulu Ibrani 7 ya. Oke. Ibrani 7 judulnya di sini Kristus dan Melkisedek. Di sini kan dikatakan, saya bacain ya. Mulai dari ayat yang tadi dibacakan dikatakan begini. Ayat 2-nya kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Salem. Pertama-tama Raja Kebenaran. Oke. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ya. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, dan harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ini kan yang dimaksud. Betul loh. Nah, poin yang tadi pertama berbicara tentang silsilah ya. Ya. Jadi begini, kalau saya pribadi memahaminya bahwa Melkisedek bukan Kristus. Kenapa?
Karena di dalam Ibrani 7 ini pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Ini surat Ibrani ini coba menjelaskan arti nama Melkisedek. Apa kita sebentar kok? Apa kita tayangkan cuplikan Elia Miron nih? Perkataan dia sedikit aja ya. Oh, boleh. Iya kan? Biar pemirsa tahu nih kan gitu kan ya, supaya kita tidak salah pengertian gitu loh maksudnya kan gitu kok. Oke, coba ya. Yang kita video yang tadi yang Bro kirim ya. Betul. Coba. Ya. Kita coba dengar video dari saudara Elia Miron ya. Boleh kok. Melkisedek itu Yesus sendiri. Iyalah, maksudnya Melkisedek itu kan dia kan di perjanjian lama sudah ada kan. Melkisedek itu adalah penampakan Yesus sebelum menjadi manusia. Jadi kalau Bapak tanya Melkisedek itu di mana, Melkisedek itu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, itu dia kok. Oke ya. Nah, coba. Berarti menurut pemahaman teman kita, Elia Miron ya. Elia Miron, Betul. bahwa Melkisedek adalah Yesus sendiri. Coba sekarang kita diskusiin ya. Betul kok. Poin yang pertama adalah karena dia tidak bersilsilah. Nah, saya mau bahas dulu tentang silsilah begini. Di dalam kitab Taurat itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya? Ya. Itu ditulis oleh Musa. Sebelum Musa, tidak ada yang menulis kitab Kejadian. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, yang menulis silsilah Abraham siapa? Ya Musa dong. Ya. Musa tahu dari mana? Dari wahyuan dari Allah. Dari Allah. Betul. Ketika Musa di atas gunung, Betul. di situ Allah mulai berfirman kepada Musa. Lalu diceritakan mulai dari penciptaan langit bumi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau lihat, kalau Allah tidak mengatakan kepada Musa tentang silsilah Abraham, Abraham pun mungkin sampai saat ini nggak ada silsilahnya. Ya. Betul? Betul. Nah, tetapi kenapa Abraham ditulis silsilahnya? Ini berkaitan dengan Kristus. Sebab Mesias itu datang, harus ada bukti-bukti sejarahnya. Harus ada dari mana asal usulnya. Ya. Makanya dari kitab Adam, Allah menceritakan kepada Musa silsilahnya satu persatu. Ya. Dan silsilah itu fokusnya kepada kelahiran Kristus. Di luar itu, silsilah tidak ada gunanya bagi Allah. Nah, kenapa Melkisedek tidak ditulis silsilahnya? Ya. Karena tidak ada kaitannya dengan kelahiran Kristus. Oh. Bukan berarti Melkisedek tidak bersilsilah. Kalau kita baca di dalam Ibrani 7, ya, di situ dikatakan ia tidak berbapa dan tidak beribu. Ini kan penjelasan dari Paulus. Ya. Taurat tidak mengatakan demikian. Paulus ini kan orang Yahudi. Ya. Dia orang Farisi. Ya. Dia menyelidiki hukum Taurat. Nah, ketika dia menyelidiki hukum Taurat, dia mencari tahu siapa Melkisedek. Di situ dia tidak mendapatkan Silsilah dari dari mana asal usulnya si Melkisedek ya. Sebab itu dia tulis di dalam Ibrani ini, ia tidak berbapa dan tidak beribu. Ini bahasanya Paulus. Untuk menjelaskan bahwa di dalam Taurat tidak ada silsilah Melkisedek. Jadi Melkisedek bukan berarti tidak bersilsilah, tidak bapa, tidak ibu, tetapi tidak diketahui. Dan Allah tidak punya kepentingan untuk menceritakan itu. Sebab Melkisedek tidak berada di dalam garis keturunan mesianik. Oh, ya. Oke. Garis keturunan Mesias Abraham. Makanya kalau kita baca di dalam Injil, keturunan Abraham kan keturunan Yesus itu kan dimulai dari Abraham. Ya. Kalau di dalam Lukas atau Markus ya, keturunan Yesus ditulis dari Adam. Ya. Ya, secara lahiriah memang dari Adam. Tetapi secara firman Yesus itu dimulai dari Adam. Maka silsilah itu penting. Terus diceritakan sampai Kristus lahir. Ya, betul. Selain dari keturunan mesianik ini, silsilah tidak penting. Nah, kalau misalkan Musa tidak menulis Taurat, mungkin hari ini pun Abraham tidak diketahui silsilahnya. Gitu loh. Itu dulu yang harus kita pahami. Ya, betul. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, setelah peristiwa air bah, itu Sem, Ham, dan Yafet. Ya. 3 keturunan ini ditulis silsilahnya.
silsilah Yafet itu singkat sekali, Ya. tidak ditulis secara detail. Betul. Silsilah Ham juga sama, Mm-mm. hanya dikatakan dia melahirkan orang-orang ini, orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Tidak secara jelas. Betul. Hanya orang ini, orang itu. Tetapi di dalam keturunan Sem, Ayo Sam. itu ditulis secara terperinci. Sampai ke Terah, sampai ke Abraham. Dari Abraham terus ke Daud, dari Daud terus akhirnya ke Yesus. Tujuannya itu, supaya manusia tahu Yesus yang disebut Mesias itu dari mana asal-usulnya. Tujuannya itu. Oke. Ya kan? Jadi kalau Melkisedek ditulis tidak ada tujuannya, ya buat apa? Betul. Pertama itu silsilahnya. Jadi kita mesti paham bahwa bukan Melkisedek tidak bersilsilah, tidak berbapak, tidak beribu, tetapi memang tidak diketahui dan tidak perlu untuk diketahui. Ya. Tidak ada kaitannya dengan garis keturunan Dan Mesias. gunanya apa kalau bukan tujuan untuk ada akhir Yesus ya? Ya, itu Betul. poin. Kalau satunya. dilihat dari silsilahnya. Betul. Kedua tadi dikatakan ia dijadikan sama, ayat 3 ya. Ya. Ya kan? Mm-mm. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Alasan alasan Melkisedek adalah Yesus karena dia dijadikan sama dengan anak Allah, ini tidak bisa. Saya ambil contoh. Kalau saya katakan Anda sama dengan saya, apakah Anda adalah saya? No. Anda sama dengan saya. Ya. Berarti ada yang serupa dari Anda Betul. dengan saya. Ya. Begitu juga ketika dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah, bukan berarti ia adalah Dia anak Allah. Allah. Karena disamakan. Disamakan. Betul, itu bahasanya ya. Ya. Nih pemirsa mengerti dulu Disamakan. tuh. Disamakan. Nah, Gitu loh. disamakan dalam hal apa dulu? Kan konteksnya harus kita lihat. Betul. Ada beberapa orang yang disamakan dengan anak Allah. Saya ambil contoh Musa. Musa itu disamakan dengan anak Allah. Kalau kita baca di dalam ayat, sebentar ya. Ulangan 18 ayat 15, bunyinya begini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, maaf, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Wow. Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, satu lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 22, bunyinya begini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, kata Musa. Ya. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Jadi Musa juga disamakan dengan anak Allah. Nah, pertanyaannya gini, disamakan dalam hal apa? Betul. Poinnya itu. Iya, betul. Karena ada beberapa orang di dalam kitab Perjanjian Lama yang disamakan dengan anak Allah. Contoh, Melkisedek tadi disamakan dengan anak Allah. Nah, Melkisedek, lalu Musa disamakan dengan anak Allah. Dalam hal apa Musa disamakan? Waktu kenabiannya. Betul, satu ya. Dalam hal kenabian, Musa disamakan dengan Yesus. Dalam hal pekerjaannya, yaitu Musa menebus bangsa Israel, Yesus menebus umat manusia. Dalam hal itu Musa disamakan dengan Yesus. Melkisedek pun sama. Dia disamakan dengan Kristus dalam hal keimamannya. Makanya di dalam Ibrani 7, membahas Melkisedek berbicara tentang keimamannya. Maka kita baca dalam Ibrani 7 ayat yang keempat, itu sudah masuk dalam poin keimamannya. Iya. Gitu loh. Yang disamakan artinya kitab suci mau coba mengambil namanya, nama Melkisedek itu. Nama Melkisedek dan jabatan keimamannya, itu yang disamakan dengan Kristus. Jadi Kristus itu berbicara keimaman Kristus diambil dari Melkisedek, bukan dari orang Lewi. Karena orang Lewi itu keturunan Harun. Imam dari keturunan Harun itu tidak lebih besar daripada Abraham. Sebab Abraham adalah bapak leluhur dari para imam itu. Betul. Nah, Yesus adalah imam besar. Ya. Berarti dia harus diambil dari imam yang lebih besar dari bapak leluhurnya. Betul. Dalam hal ini adalah Melkisedek. Ya. Bertepatan dengan itu Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Yang pada dasarnya Melkisedek adalah seorang imam. Ya.
Imam loh Bukan ya. imam besar, Imam. tapi imam. Betul. Ini pemirsa coba ya dimaknain nih perkataan dari teman saya Kopiter. Ya. Imam bukan imam besar atau imam besar agung ya. Ini Melkisedek tadi nih. Ya. Ini harus kita paham nih. Ya coba Kopiter nih. Ya. Ah. Jadi dari silsilah kita udah tahu. Betul. Kenapa Ya. Melkisedek tidak ditulis silsilahnya. Mm-mm. Lalu yang kedua dari disamakan. Ya. Kan? Kita udah tahu. Musa pun disamakan dengan anak Allah. Lalu siapa lagi yang disamakan? Ishak. Ya. Ketika Ishak mau dikorbankan oleh ayahnya Abraham. Mm-mm. Itu adalah gambaran ketika Ishak disamakan dengan Kristus dalam hal pengorbanan anak yang tunggal. Mm-mm. Lalu siapa lagi yang disamakan? Yunus. Ketika orang Farisi minta tanda kepada Yesus, apa tanda engkau berkata-kata demikian? Mereka minta tanda. Tetapi Yesus berkata, kepadamu tidak diberi tanda selain tanda Yunus. Ya. Tanda Yunus ketika dia masuk ke perut ikan besar, itu disamakan dengan peristiwa Yesus mati dan masuk ke perut bumi 3 hari lalu bangkit. Jadi ada banyak orang yang disamakan dengan anak Allah. Tergantung dalam hal apa. Ya, tergantung konteksnya ya. Tergantung konteksnya. Betul. Nah, jadi poinnya sebenarnya di situ. Nah, kalau misalkan dikatakan Melkisedek adalah Yesus. Berarti Abraham sudah pernah melihat Yesus dong. Sebelum Yesus lahir. Bagaimana dengan perkataan Yesus yang mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Oke. Kita mulai dari ayat itu dulu. Ya. Berarti melihat Yesus adalah melihat Allah. Oke ya. Melihat Yesus adalah melihat Allah. Nah, kapan Yesus menyatakan diri? Di dalam 1 Petrus dikatakan begini. Sebentar ya. 1 Petrus 1 ayat 20. Bunyinya begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan diri pada zaman akhir. Kata karena kamu. Petrus mengatakan karena kamu. Siapa kamu? Orang-orang yang hidup di zaman itu. Ya. Orang-orang yang hidup di zaman Yohanes Pembaptis di abad pertama. Ya. Jadi karena kamulah Yesus baru menyatakan diri. Nah, Yesus terbukti menyatakan diri di zaman itu. Ya. Sebelum Yesus datang, Yesus tidak pernah menyatakan diri dalam bentuk apapun kepada siapapun. Jadi kalau misalkan Abraham bertemu dengan Melkisedek dan Melkisedek itu adalah Kristus, maka perkataan Petrus 1 Petrus ayat 1 itu gugur. Oke. Sebab Yesus baru pertama kali menyatakan diri di zaman itu. Iya, betul. Yaitu di zaman Yohanes Pembaptis. Betul. Makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang menyatakan. Kenapa disebut anak tunggal? Artinya Allah hanya menyatakan diri dalam rupa Yesus satu-satunya. Ya. Tidak dalam rupa yang lain. Tidak dalam rupa malaikat. Tidak dalam rupa Melkisedek. Tidak dalam rupa nabi. Tetapi hanya satu dalam rupa Yesus. Sebab itu dikatakan yang tunggal. Ya. Lihat konteksnya. Ya. Karena di sisi lain Yesus juga dikatakan dia yang sulung. Jadi kadang dikatakan sulung, kadang dikatakan tunggal. Ini harus lihat konteksnya dulu. Nah, jadi kita di sini harus yakin bahwa Melkisedek bukan Yesus. Oke. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi punya silsilah ya? Iya, itu kan kita juga udah bahas tadi. Iya, betul. Jadi maksud saya begini. Apa yang dibahas tidak bersisilah dan tidak beribu, itu konteksnya berbicara tentang makna nama Melkisedek. Oh. Ya kan? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama. Nah, kata pertama-tama menunjukkan bahwa makna Melkisedek itu banyak. Bukan cuma satu. Ya. Jadi pertama-tama adalah raja kebenaran. Rajanya huruf kecil. Oke. Kalau ini Yesus, rajanya huruf besar. Betul. Ya kan? Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah,
ayat 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, ini bukan berbicara tentang kondisi Melkisedek, tetapi ini menjelaskan kondisi makna arti nama itu. Gitu. Jadi nama Melkisedek dipakai sebagai sebuah kiasan tentang Kristus. Ya. Namanya dipakai, lalu tugasnya sebagai imam dijadikan gambaran Ya. tentang Yesus. Oke. Gitu. Jadi kita jangan lupa ini makna namanya. Berarti berarti nama itu adalah penuh makna kok ya. Penuh Ada makna. semua maknanya kan gitu. Jangan Iya. kita langsung mengambil statement seperti itu gitu ya. Betul. Oke. Ada ayat yang bagus nomor 4, ayat 4 saya bacain. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Siapa orang itu? Melkisedek. Ya. Di mana letak besarnya Melkisedek? Kenapa Melkisedek dikatakan betapa besarnya orang itu? Kita baca ayat selanjutnya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala lampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Ayat 7, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, stop sampai sini. Pertanyaannya, kenapa Melkisedek yang dijadikan gambaran tentang keimaman Yesus? Ya. Padahal Israel kan punya garis keturunan imam dari suku dari Harun suku. Iya, betul. Kenapa Betul. tidak dari suku Harun ya, Lewi ya? Lewi. Gini. Suku-suku itu kan menggambarkan banyak hal tentang Kristus. Ketika Yesus digambarkan sebagai raja, itu diambil dari suku Daud. Diambil dari keturunan Daud. Makanya Yesus lahir dari keturunan Daud sebab dia mendapat gelar raja. Dan dia tidak mungkin mendapat gelar imam dari suku Lewi karena dia bukan keturunan Lewi. Iya. Itu pertama. Ya. Kedua, keimaman Lewi itu tidak sebesar keimaman Melkisedek. Kenapa? Sebab keimaman Lewi itu adalah keturunan Abraham. Sedangkan Abraham itu adalah bapa leluhur suku Lewi. Ya. Bagaimana suku Lewi bisa lebih besar dari bapa leluhurnya yaitu Abraham? Ya. Nah, berarti harus dicari imam yang lebih besar daripada bapa leluhurnya, yaitu Melkisedek. Jadi, kalau Melkisedek disebut imam dan bapa leluhur Israel yang begitu mulia memberikan persembahan kepada Melkisedek, betapa besarnya Melkisedek itu dibandingkan dengan keimaman Lewi. Poinnya di situ. Oke. Poinnya. Karena Yesus disebut imam besar, berarti dia harus digambarkan oleh sosok imam yang jauh lebih besar daripada keimaman Lewi yang adalah keturunan dari bapa leluhur Abraham. Betul. Sedangkan Melkisedek adalah imam, diangkat sebagai imam ya. Sedangkan Yesus tadi di situ kan imam besar dan agung. Nah, kita lihat konteks perbedaannya ya. Konteksnya, karena di dalam pemirsa. Ya, di dalam garis keturunan Israel, Abraham itu adalah bapak leluhur yang paling besar. Betul. Pertanyaannya siapa yang lebih besar daripada Abraham? Betul. Gitu. Jadi Kristus tidak bisa mengambil gambar keimamannya dari suku Lewi, yaitu Harun, sebab Harun adalah cucu keturunannya Abraham. Ya. Tidak lebih besar daripada Abraham. Betul. Nah, sedangkan Melkisedek, dia dikatakan lebih besar dari Abraham karena Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Makanya di ayat 7 dikatakan memang tidak dapat disangkal bahwa yang rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, di situ Melkisedek memberkati Abraham. Bukankah yang memberkati lebih besar daripada yang menerima berkat? Betul. Nah, ini berbicara tentang
keimaman Yesus yang jauh lebih besar daripada Lewi. Betul. Nih Nah, konteksnya denger nih Harus pemirsa dari ya. Abraham, karena pertama selain Abraham ada bapa leluhur, Abraham Menarik adalah sekali, orang Om. yang menerima janji kedatangan Mesias itu. Betul, betul. Makanya Om. kan ayat di sini dikatakan bahwa sekalipun Abraham yang menerima janji, tapi dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Menerima janji apa? Janji keturunan Mesias itu. Ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, nah, betul. ada satu yang menarik nih di sini. Apa Ya. tuh kok? Coba deh. Kita buka di dalam Ibrani 7. Ibrani 7. Ya, itu masih di Ibrani 7. Ayat yang keberapa kok? Ini yang tadi kita baca yang Raja Sodom itu loh. Oh ya, mengenai tadi ini ya. Raja Sodom yang... Iya, sebentar ya, saya Coba cari. dulu deh. Saya cari, kamu nyanyi-nyanyi dulu. Nyanyi-nyanyi dulu. Oh gitu. Iya, nanti kan karena nanti kesian teman-teman nunggu Betul. sambil dihibur sama kamu kan. Terhubung denganmu, selalu melekat di... Nah, kalau melekat di hati Tuhan, saudara, waduh, luar biasa, men. Memang cukup indah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari firman Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau menjauh dari firman Tuhan ketika kau mendapat masalah, maka engkau akan mengalami depresi. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, nih, nanti kita panjang lebar. Kita apa-apa, terusin. Lama-lama saya jadi korban nih pemirsa ya. Kayaknya saya mungkin nih ya, mungkin mengarah sana kali ya. Suatu saat saya pasti ke khotbah. Tunggu khotbah saya. Wow, luar biasa. Nah, bagi yang galau, bagi yang patah hati, tunggu. Wow. Kita coba buka di dalam Kejadian 14 ayat 21. Ya. Ini masih berbicara tentang Melkisedek dan Abraham. Yang tentang Sodom tadi bukan tuh? Ya, nah, coba ayat 21 coba Bro baca deh. Ayat 21 ya, sebentar. Lagi ini kok. Ini. Kejadian 14 ayat 21. Ini mengenai serahkan kepadaku orang-orangnya nih. Ya. Sampai hari ini orang-orang Arab masih memiliki... salah. Oh, sorry. Kejadian 14 ayat 21. Oh, sorry. Ini dia. Ini terjemahannya kok, sorry. Gimana sih Alkitab saya ini? Cut dulu gitu. Nah, kalau memang Yesus itu adalah, kalau Melkisedek adalah Yesus, kita juga harus buka di dalam kitab Kejadian 14 ayat 21. Yeah. Ini berbicara tentang Melkisedek nih. Yeah. Ya, kita bacanya bunyinya begini. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikan kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta bendanya. Berarti Melkisedek itu Raja Sodom. Oh. Ya, Lam? Ya. Dia benar-benar raja. Dan kalau memang dia raja berarti dia punya kekuasaan, rakyat, dan punya kekuasaan juga kan di daerah itu ya, di daerah tertentu ya. Berarti dia nggak seorang diri dong. Pastinya. Dia punya rakyat. Iya. Dia datang bersama pengawal-pengawalnya. Ya. Apakah pernah di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus Raja Sodom? Oh enggak. Nggak ada. Yesus di sini jelas dikatakan bahwa berkatalah Raja Sodom itu. Kalau kita baca di ayat atasnya ini sedang berbicara Melkisedek. Cari satu ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Raja Sodom. Berarti Yesus pernah memimpin satu bangsa. Ya. Dan itu disebut Raja Sodom. Ya. Entah apakah Raja Sodom itu nama sebuah bangsa Sodom atau apa, whatever itu. Tapi intinya berarti Yesus pernah memimpin. Ya. Kira-kira logikanya masuk gak sih? Nggak mungkin lah. Mungkin. Iya. Kita harus pakai penjelasan dari perkataan-perkataan Yesus. Betul. Bahwa sebelum Yesus datang 2000 tahun yang lalu sebagai seorang hamba, dia tidak pernah menyatakan dalam rupa apapun dan kepada siapapun. Makanya dia berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau Abraham pernah melihat Melkisedek, sementara Melkisedek adalah Yesus, berarti Abraham pernah melihat Allah. Betul. Sedangkan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena di dalam kita buka di dalam ayat masih Kejadian Yohanes pasal 14 ayat 8 kita baca ya. Kata Filipus kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Ya.
Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bapa ini kan Allah. Ya. Itu sudah cukup bagi kami. Tapi kata Yesus apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepadaku? Ya. Jadi melihat Yesus adalah melihat Bapa. Kalau Abraham bertemu dengan Melkisedek dan Melkisedek itu adalah Yesus, berarti Abraham telah melihat Bapa. Ya. Bagaimana dengan ayat-ayat di dalam Injil dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Kata seorang pun ini berlaku untuk semua. Kata seorang itu berbentuk kesatuan. Ya. Bisa seorang malaikat, bisa seorang manusia. Ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi pertama kalinya manusia melihat Allah, yaitu kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak pernah melihat. Ya. Kira-kira itu sih penjelasannya. Oke. Jadi sudah cukup jelas ya pemirsa ya bahwa konteks dari teman sahabat kita Elia Miron memang ada sedikit ya penjelasannya agak kurang ya. Ya, kalau menurut dari keterangan dari bro kita yaitu Peter. Ya, dia menjelaskan dengan ayat demi ayat, dia ada tuntunannya semuanya bahwa memang sangat-sangat jauh beda sekali pemirsa. Jangan samakan Yesus dengan Melkisedek. Nah, tadi dia bilang bahwa Peter mengatakan bahwa imam besar dan agung itu satu udah pasti perbedaannya. Nah, dengan kedua tadi makna namanya. Nama itu boleh tapi punya penuh makna gitu loh. Nah, itu yang penjelasan dari Ko Peter ya. Kurasa udah cukup jelas sekali pemirsa ya. Oleh sebab itu, terima kasih sebelumnya Ko ya. Udah waktu yang terbaik buat saya. Udah boleh minum nih? Boleh kok, boleh. Tapi kalau mau nambah nanti nggak apa-apa. Tapi bayar sendiri kok ya. Siap. Soalnya pakai cup juga. Oke, siap. Udah mulai kering. Ya boleh, silakan kok ya. Silakan. Nextnya kalau ada waktu lu kok boleh deh sekali-sekali datang lagi ke podcast saya ya kok ya. Biar kita lebih lagi untuk di luar dari teks ini kita boleh share tentang firman Tuhan, tentang kita share boleh tentang kehidupan sehari-hari. Tentunya. Nanti kan Bro juga akan bahas tentang bahasa roh ya. Oh boleh. Cukup menarik juga kok ya. Karena makanya cukup populer juga nih kayaknya nih. Iya, apakah kan ada pertanyaannya? Bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman. Apa tuh? Ya kan? Betul. Kok bahasa roh tanda bukan untuk orang beriman? Harusnya kan bahasa roh dipakai untuk orang beriman. Betul. Tetapi Alkitab mengatakan bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman. Nah, buat teman-teman yang mau dengar dari pembahasan Bro Dedi, di-subscribe, lalu dipencet belnya supaya nanti dapat notifikasinya. Thank you, kok. Kapan kita akan bahas? Segera ya? Segera kok. Siap. Waktu yang singkat nih. Oke, terima kasih pemirsa. God bless.